Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan kita dalam proses berhijrah. Ya, di antaranya adalah bagaimana kita menguatkan tauhid kita agar Allah Azza wa Jalla menjadikan hati kita terang, agar Allah Azza wa Jalla menjadikan hati kita hidup. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan kebahagiaan seorang hamba itu bisa ia raih ketika ia bisa memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebiasaan ketika kita sedang berada di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kehidupan seseorang itu diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kita tahu bahwa hijrahnya seseorang dengan meninggalkan kebiasaan buruk. Nah, ini penting nih, tolong dicatat bagi teman-teman yang baru berhijrah. Ketika seseorang itu berhijrah, maka biasanya dia akan meninggalkan kebiasaan buruk di masa lalunya, menuju kepada kebiasaan yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Ya, di antara kebiasaan tersebut adalah ya, ketika seseorang terbiasa dengan bermaksiat, kemudian dia tahu ya dengan tauhid yang ia miliki, maka tahu bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha melihat. Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui. Maka dia tidak lagi bermaksiat kepada Allah karena dia paham bahwa apa yang diperbuatnya pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang yang berhijrah ya menuju kebiasaan yang baik di masa-masa yang akan datang atau hari ini, maka ini adalah momentum terpenting di dalam kehidupan seorang hamba ya. Dan yang paling penting lagi ya akhwat, hendaklah kita semuanya berbekal dengan ilmu, karena ilmu itu ibarat lampu penerang. Ilmu itu ibarat lampu penerang dan rambu-rambu untuk kita bersama-sama menuju negeri akhirat. Masya Allah. Ilmu akan mengantarkan dengan selamat sampai ke tempat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang Allah berikan ilmu agama, ilmu mengenal Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Dan disinilah ya akhwat, pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat kehidupan kita. Semakin kita yakin dengan apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Dan tentunya semakin besar rasa berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, kenapa kita sebagai seorang hamba mengutamakan untuk belajar tentang tauhid ini? Apa sebenarnya urgensi tauhid di dalam kehidupan seorang hamba? Ini pun sangat penting. Ya, karena Masya Allah, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling penting dari sekian banyak ilmu yang Allah turunkan ke dunia ini. Masya Allah. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang lebih mulia daripada Allah. Maka ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Allah adalah ilmu yang mulia. Dan kita tahu bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu tauhid ini melebihi kebutuhan kita terhadap sesuatu apapun. Bahkan melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ya, kenapa? Karena seseorang ketika ia mengenal Allah, maka
tentunya ia telah menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa Robnya, maka sesungguhnya dia semakin jauh, semakin menderita. Dan kita tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang dinamakan dengan tauhid. Tauhid itu adalah ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keutamaan kita mempelajari tauhid ini, teman-teman, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang paling utama di antara harapan di dalam kehidupan kita, kecuali kita memohon kepada Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan seseorang yang dia mempelajari ilmu tauhid, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Dan ini penting, penting sekali untuk kita catat bersama bahwa siapapun yang menginginkan kebahagiaan, maka hendaklah ia mempelajari ilmu Allah yang bernama tauhid. Hendaklah ia benar-benar mengamalkan apa yang ia ketahui dari ilmu tauhid tersebut. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah belajar tentang ilmu tauhid, tapi ia enggan untuk mengamalkannya. Contohnya apa? Contoh misalnya ada orang yang sudah belajar ilmu tauhid, tapi dia enggan mengamalkannya. Contohnya, misalnya, kita tahu bahwa Allah itu adalah tempat satu-satunya untuk kita bersandar. Maka bagi siapapun yang dia mengamalkan ilmu tentang tauhid ini, bersandar hanya kepada Allah, maka tidak ada kegelisahan di dalam hidupnya. Tidak ada kecemasan di dalam hidupnya. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah. Maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita gelisahkan. Karena kita tahu bahwa Allah itu zat yang akan menolong setiap hambanya. Jadi penting bagi kita akhwat, bahwa untuk ilmu tauhid ini bukan hanya sekedar dipelajari, tapi juga diamalkan. Diamalkan. Seseorang yang mengamalkan ilmu tauhid, dan seseorang yang dia senantiasa istiqomah untuk mengamalkan ilmu tauhid ini, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan memperoleh kecewa di dalam kehidupannya. Bahkan ia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia paham apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan untuknya pasti itu adalah yang terbaik. Masya Allah. Ini poin penting ini. Jadi seseorang yang dia mengenal Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla dengan kemahabaikannya akan memberikan yang terbaik bagi setiap hambanya. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Di dalam kehidupan ini kita butuh dengan Allah. Di dalam kehidupan ini kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha baik. Dan di dalam kehidupan ini kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mentakdirkan apapun yang Allah kehendaki. Kemudian apa di antara urgensi tauhid teman-teman yang perlu kita ketahui bersama? Di antaranya bahwa tidaklah Allah menciptakan kita. Ini juga penting. Tidaklah Allah menciptakan kita di dunia ini kecuali dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ini dalam kitab atau dalam surah Adz-Dzariyat. Apa kata Allah? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Lihat, kenapa kita diciptakan oleh Allah? Kenapa kita dihidupkan oleh Allah? Kita sebagai seorang muslimah tahu tujuan utama kita dihidupkan oleh Allah adalah kita diminta oleh Allah untuk beramal saleh, untuk beribadah. Dan ibadah itu cakupannya luas. Nah, ini juga penting. Jadi jangan sampai kita menyempitkan arti dari ibadah yang kita kerjakan sehari-hari. Ketika kita bertawakal kepada Allah, itu masuk dalam ibadah.
Ketika kita menata hati kita tidak bersuudzon kepada Allah, itu pun masuk dalam kategori ibadah. Kenapa saya tekankan ya, ibadah itu cakupannya luas, karena banyak orang-orang itu sadar bahwa sholat, puasa, zakat itu terhitung ibadah. Tapi banyak orang yang tidak sadar bahwa ketika dia ridho dengan takdir Allah, ketika dia berusaha tidak berburuk sangka kepada Allah, ketika dia bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya itu semuanya adalah ibadah, teman-teman. Jadi ibadah tuh bukan hanya sekedar yang secara zahir, karena ibadah dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang zahir, ada ibadah yang batin. Ada ibadah yang terlihat, bisa dilakukan dengan anggota badan kita, dan ada ibadah yang kita lakukan dengan hati kita. Ya. Mana yang paling penting? Yang paling penting adalah ibadah yang kita lakukan dengan hati. Itu kita dahulukan. Karena selamatnya seseorang ketika hatinya baik, ketika hatinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat. Ya. Termasuk di antara ibadah tersebut ya akhwat, ketika seseorang tahu bahwa dan yakin bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang menjaga dirinya di dalam kehidupannya. Ini termasuk ibadah. Ya. Kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat al-hafiz yang maha menjaga hamba-hambanya. Dan ketika kita tahu bahwa Allah akan menjaga hambanya, maka tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena Allah akan senantiasa menjaga hambanya. Ya. Banyak manusia di dunia ini mencari sebuah keamanan, ya, mencari sebuah kenyamanan. Untuk apa mereka mencari keamanan dan kenyamanan? Tentunya untuk kebahagiaan dirinya. Ya. Tapi banyak manusia yang lupa bahwa keamanan yang paling penting, kenyamanan yang paling penting adalah ketika kita mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha menjaga hambanya, ketika kita paham bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha memelihara hambanya, Allah yang akan menjaga kesehatan kita, Allah yang akan menjaga anak-anak kita, Allah yang akan menjaga orang tua kita, Allah yang akan menjaga segala sendi kehidupan kita. Coba lihat, akan berbeda teman-teman, seseorang yang dia tidak mengenal Allah dan seseorang yang mengenal Allah. Ketika seorang hamba mengenal Allah, maka ia akan menjadi seorang yang selalu optimis di dalam kehidupannya. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata bahwa arti dari Al-Hafidh, ya Allah yang maha menjaga, itu artinya adalah Allah memelihara apa saja yang Allah ciptakan. Dan ilmunya Allah itu meliputi semua yang Allah ciptakan. Maka dari itu, teman-teman, penting bagi kita untuk terus memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menjaga kehidupan kita. Termasuk di dalamnya Allah akan menjaga agama seorang hamba apabila hamba tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita agar mendapat penjagaan Allah? Di antara caranya adalah dengan banyak-banyak mencari ilmu agama. Ya. Sebaliknya ya akhwat, kalau kita tidak mau mencari ilmu agama, maka tentunya kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal penting ketika kita berdoa kepada Allah, ya, ketika kita ingin dijaga oleh Allah, maka kita harus tahu dan harus yakin bahwa Allah itu adalah zat yang maha menjaga. Coba teman-teman, ingat enggak? Kalau ada di antara teman-teman yang pernah naik pesawat, ya, dan ketika sedang naik pesawat, ya, qadarullah, cuaca di luar pesawat itu ada sedikit gangguan. Maka biasanya ketika pramugari itu mengumumkan bahwa silahkan duduk di tempat, sabuk dipakai, dan berada dalam kursinya masing-masing karena cuaca di luar tidak mendukung. Pasti saya yakin kita semuanya
akan berdoa dan meminta kepada Allah zat yang akan menjaga kita semuanya. Ya, ketika penumpangnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan meminta kepada Allah agar Allah menjaga dirinya dan penumpang yang ada di pesawat tersebut. Berbeda ketika penumpangnya bukan orang-orang yang beriman. Ya. Mereka tidak tahu zat Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak paham bahwa ada malaikat yang Allah Azza wa Jalla kirim untuk menjaga hamba-hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, apa kata Allah? Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kata Allah, bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk menjaga hambanya, baik itu di belakang, di depan, dan mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting ya teman-teman, untuk kita terus mengenal Allah lewat nama-nama Allah, lewat sifat-sifat Allah. Karena ketika kita tahu bahwa Allah zat yang maha as-samad, zat yang senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya, zat ar-razzaq, zat al-latif, zat al-wakil, maka kita akan senantiasa menundukkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah inti dari sebuah ibadah. Ya, ketika seseorang benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak teman-teman, banyak ya peristiwa di dalam kehidupan kita ini yang ketika kita memohon kepada Allah, kemudian Allah Azza wa Jalla belum memberikan kepada kita. Tapi ketika kita sudah memasrahkan sepasrah-pasrahnya kehidupan ini kepada Allah, maka kemudian Allah berikan kita jalan keluar. Masya Allah. Coba deh kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah teman-teman mengalami sebuah peristiwa di mana ketika ya kita berdoa, ketika kita berharap, kemudian Allah Azza wa Jalla belum mengabulkan. Ya. Kenapa Allah belum mengabulkan? Karena ternyata kita kurang tawakal kepada Allah. Karena kita belum menyerahkan diri hanya kepada Allah. Kita masih bergantung kepada dunia kita masih bergantung kepada orang lain, kita masih bergantung kepada kemampuan kita masih bergantung kepada kepintaran kita. Dan Allah tuh tahu bahwa kita belum menyerahkan seutuhnya kehidupan kita kepada Al-Wakil, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita sudah tidak ada lagi jalan yang ada di depan mata kita, kita sudah mulai berputus asa di dalam kehidupan kita. Kemudian kita mengatakan, Hasbi Allah, ya Allah, aku ucapkan bahwa kucukupkan Engkau sebagai penolongku, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar. Masya Allah. Bahkan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang memasrahkan dirinya. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Masya Allah. Dan sebagaimana kita tahu ya teman-teman, bahwa di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sebuah zikir hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku dan sebaik-baik pelindung. Masya Allah, Masya Allah. Ini penting ini. Ya, untuk kita belajar lagi bagaimana hakikat tawakal. Ya, karena banyak orang-orang itu yang berputus asa. Banyak orang-orang itu yang tidak menemukan jalan ya dalam problem kehidupannya. Itu karena kurangnya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya tawakal saja, tapi juga dibarengi dengan ikhtiar. Ini juga penting. Dibarengi dengan usaha. Ya, dibarengi dengan usaha untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu akan melihat dari usaha yang kita lakukan, ya, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan semuanya kepada kita apa yang terbaik bagi kita, bukan apa yang kita inginkan. Lihat, kenapa? Karena terkadang yang kita inginkan itu belum baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu zat yang maha tahu
apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Maka tetaplah berbaik sangka kepada Allah, karena Allah Azza wa Jalla akan membagi setiap hambanya dengan pembagian yang paling adil. Baik, kemudian di antara urgensi dari tauhid itu sendiri teman-teman, bahwa ingatlah kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa kita semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan kita semuanya akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggambarkan tentang keadaan kita nanti di hari kiamat. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Tuhsyaruna huffatan uratan ghurlan. Kata Rasulullah, kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan. Ya. Maka Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanduru ba'duhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, bagaimana kalau keadaannya tidak memakai baju, tidak berbusana? Apakah setiap dari laki-laki dan perempuan akan saling melihat satu sama lain? Maka kata Rasulullah, beliau bersabda, "Al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzak." Urusannya kala itu lebih besar daripada apa yang mereka pikirkan. Maksudnya tidak ada lagi boro-boro mau lihat auratnya sesama manusia. Berada dalam ketakutan karena tahu bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka di antara bentuk urgensi dari tauhid ini teman-teman, seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Dia akan mendapatkan keamanan di hari kiamat. Ia akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ketenangan pada hari kiamat. Masya Allah. Dan itu orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang ketika pada hari kiamat mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ya teman-teman, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, kapan kita berjumpa dengan Allah? Pada hari di mana kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang tauhidnya benar, orang-orang yang di dunia senantiasa beramal salih, orang-orang yang ketika di dunia jujur kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya kenikmatan untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi yang paling penting itu sebenarnya ya akhwat, adalah ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan keamanan bagi seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang paling utama yang akan kita harapkan di hadapan Allah adalah ketika kita mendapatkan keamanan di akhirat nanti. Karena kita tahu bahwa negeri akhirat adalah negeri yang abadi. Karena kita tahu di akhirat sudah tidak bisa lagi kita beramal saleh. Di akhirat hanya memanen apa yang sudah kita tanam. Dan sesungguhnya tauhid ini yang akan menyelamatkan seseorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan diselamatkan dari api neraka. Dan ini yang menjadi fokus kita. Ketika kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan kita semuanya dari dimasukkannya ke dalam api neraka. Dan ini tujuan kita bersama. Kita diminta ya untuk berdoa agar memperbanyak meminta surganya Allah dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW beliau pernah bersabda, apa kata beliau?
as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang Allah Azza wa Jalla mudahkan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara tulus dari hatinya, dari dalam jiwanya. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah ya akhwat. Ya, kita ini butuh dengan Allah. Kita berharap agar ketika nanti di hari kiamat kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau ketika kita termasuk bagian dari orang-orang yang tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kita semua menginginkan untuk memasuki surganya Allah. Saya kira tidak ada satupun dari kita yang menginginkan untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Wallahi, neraka itu adalah tempat seburuk-buruk tempat. Ya, di akhirat nanti. Jiwa kita, jasad kita tidak akan mampu menahan panasnya api neraka. Kalau teman-teman pernah merasakan ya terkena api di dunia ini, maka kita tahu bahwa ketika kita terkena sengatan kalajengking misalnya, atau ketika tangan kita terkena api, maka mulailah ya melepuh tangan kita dan kita pasti akan merasakan kesakitan. Dan ketahuilah bahwa itu adalah bagian di dunia. Dan kita tahu bahwa di akhirat nanti neraka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk ya. Tempat yang sangat mengerikan. Ya, bagaimana tidak mengerikan? Yang dimakan oleh penduduk neraka adalah buah zakum, buah yang berduri, nanah dan darah. Dan bagaimana tidak mengerikan? Ya, orang-orang yang berada di nerakanya Allah, maka yang ada adalah penderitaan. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita semuanya dijauhkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana caranya? Agar kita dijauhkan dari nerakanya Allah dan dimasukkan di dalam surganya Allah, di antaranya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara urgensi tauhid ya akhwat, di antaranya adalah kita tahu bahwa tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan nabi-nabi dan rasul-rasulnya ke dalam muka bumi ini kecuali untuk menyerukan tauhid. Ya, jadi Masya Allah. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, ya di antaranya adalah dengan dikirimkannya para rasul, ya, dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dikirimkan mereka ke muka bumi ini? Untuk mengajarkan manusia dari sebelum mengenal Allah kepada keadaan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan kita tahu ya, tidaklah seorang rasul diutus ke muka bumi ini kecuali untuk mendakwahkan tauhid. Ya, semuanya. Dari Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW itu satu. Ya. Tujuan mereka diutusnya para rasul ya adalah membawa risalah agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan tugas agar manusia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang paling penting untuk kita sebarkan ya kepada masyarakat sekitar ya, karena kita adalah manusia yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka hendaklah kita mengikuti jalannya para nabi dan para rasul ya, untuk menyebarkan tauhid ini kepada orang-orang terdekat. Masya Allah. Dan seseorang itu ya akhwat, ketika berusaha untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menyebarkan kebaikan di dunia,
dan diikuti oleh orang banyak, maka ia pun akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala kita. Subhanallah. Jadi penting ya teman-teman, kita meneruskan dakwah tauhid ini, karena memang dakwah tauhid ini adalah dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan kita tahu ya, nabi dan rasul itu tidak mewariskan kepada kita harta, tetapi mereka mewariskan kepada kita ilmu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya, beliau mengatakan bahwa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warasatul ilm. Faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Ya, apa kata Rasul? Bahwa para nabi, para rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang bisa mengambil ilmu tersebut, berarti dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini Masya Allah ya teman-teman. Orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berdakwah ini adalah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Karena ia telah menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini dan meneruskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang banyak sekali ya berusaha untuk menyebarkan dakwah tauhid ini. Allah akan menjaga seseorang yang berusaha menyebarkan dakwah tauhid ini. Dan ini penting sekali untuk kita mulai fokus ya. Kalau kita sudah belajar, maka mari bersama-sama untuk kita bersama-sama menyebarkan kepada kawan-kawan kita, kepada bestie kita yang baru berhijrah ya. Subhanallah ya akhwat, saya punya seorang jamaah di Yogyakarta ya, di mana beliau itu awalnya belum menjadi seorang muslimah dan baru masuk Islam, berarti seorang mu'allaf. Dan ketika ia paham, mendapatkan ketenangan di dalam kehidupannya ya, dan dia merasa bahwa Allah itu maha baik kepadanya, apa yang dilakukan olehnya? Yang dilakukan olehnya setiap hari berdakwah ya, dari siang sampai malam. Beliau dulu berdakwah dengan suaminya dan beberapa tim yang ikut berdakwah. Ketika saya tanya kepada beliau, apa yang membuatmu giat untuk berdakwah? Kata beliau, wallahi, dulu sebelum saya masuk Islam, saya mendapatkan kebahagiaan ketika ada orang Islam yang murtad. Ya, karena memang beliau dulu sebelum masuk Islam adalah seorang misionaris. Ya. Maka kata beliau, ketika saya sudah diberikan petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa lebih dekat dengan Allah, dan Allah berikan kebahagiaan kepada saya dalam kehidupan saya, kata beliau, maka sudah saatnya saya ingin memberikan yang terbaik untuk Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, Masya Allah. Itu dakwahnya teman-teman, Masya Allah. Setiap hari ya, tidak ada kata libur, Masya Allah. Dan ini tugas kita bersama, ya, bukan hanya tugas seorang ustadz dalam menyebarkan ilmu tauhid ini, tapi tugas kita bersama. Ya. Dimulai dari siapa? Dimulai dari dalam diri kita. Kita harus tahu lebih dalam mengenal Allah, baru kemudian kita sebarkan kepada orang-orang terdekat kita, baru kemudian kita sebarkan kepada teman-teman kita, baru kemudian kita sebarkan kepada masyarakat kita, dan tentunya ini karena bentuk kasih sayang kita kepada mereka, kepada orang-orang yang kita cintai. Ya, Masya Allah. Jadi syarat yang paling utama ya akhwat adalah yuk kita belajar lagi tentang ilmu mengenal tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan apa? Dengan rububiyahnya Allah. Rububiyah itu seperti apa? Rububiyah itu adalah kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla yang memelihara hambanya. Kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq yang akan memberikan rizki kepada hambanya. Kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla yang akan memelihara hambanya. Jadi rububiyah itu secara sederhananya kita meyakini dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan sesuatu yang dibutuhkan hambanya dari setiap apa yang diharapkan hambanya, maka dia
akan menjadi seorang yang senantiasa mencari Allah dalam kehidupannya, melibatkan Allah di dalam kehidupannya, yaitu dari tauhid rububiyah. Yang kedua ya akhwat, adalah ketika seseorang dia mengenal Allah lewat tauhid uluhiyah. Ya. Apa itu tauhid uluhiyah? Dia mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dia menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga adalah ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, ya, dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan 3 poin yang tadi saya sebutkan. Secara real, apa yang harus kita lakukan, ya? Yang pertama, teman-teman, ya, kalau kita tahu bahwa Allah itu zat yang memberikan rizki kepada hambanya, maka hati kita akan merasa tenang, ya. Tidak akan gundah gulana, karena kita tahu bahwa Allah itu ketika membagikan rizki kepada hambanya, maka tidak ada satupun yang tertukar. Semuanya sudah tertakar dengan baik. Kita tidak ada kecemasan dalam kehidupan kita. Nanti bagaimana saya makan, nanti bagaimana saya menikahkan anak saya, nanti bagaimana kehidupan saya di masa yang akan datang. Tidak ada ketakutan itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah itu zat ar-razzaq. Allah itu zat yang maha memberikan rizki kepada hambanya. Masya Allah. Dan ini penting sekali ya. Banyak orang-orang itu yang mengalami depresi pada hari ini karena dia belum mengenal Allah. Karena dia tidak tahu bahwa Allah itu zat ar-razzaq. Ya. Masya Allah. Dan ketika kita tahu bahwa kehidupan ini ada pada genggaman Allah, ya, yang kita tahu bahwa Allah itu akan membagi-bagikan setiap apa yang dibutuhkan oleh hambanya, maka kita tidak perlu yang namanya takut dan cemas menghadapi kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa Allah itu yang zat yang akan memelihara hambanya. Ya. Kemudian yang kedua ya akhwat, ya, bagaimana merealisasikan di dalam kehidupan kita, ya, dengan tauhid uluhiyah, maka diantaranya adalah tidaklah kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ketika kita meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus yakin bahwa ketika kita berdoa, maka kita harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik. Belum tentu yang kita harapkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya, teman-teman menginginkan suami yang teman-teman harapkan adalah suami yang soli, yang baik agamanya. Ternyata di dalam kehidupannya, ya misalnya contoh, ternyata Allah memberikan tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah Allah tidak sayang kepada kita? Allah sayang. Ternyata ketika Allah Azza wa Jalla memberikan suami yang tidak sesuai dengan harapan, ternyata Allah itu ingin agar kita lebih bersabar dalam berkhidmat kepada suami kita. Ya. Agar kita lebih banyak mengumpulkan pahala di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan sabar kita. Berarti kita tahu bahwa apa yang Allah beri kepada kita itu adalah sesuatu yang terbaik. Atau misalnya teman-teman berdoa ingin masuk ke sebuah universitas A. Ya, kita berdoa, ya Allah masuk anak saya ke universitas A. Ternyata Allah takdirkan tidak masuk ke universitas A. Allah takdirkan masuk ke universitas B. Bagi orang yang tauhidnya benar, maka dia tidak akan kecewa. Oh, ini adalah yang terbaik. Allah sudah menyiapkan untuknya, ya, kebaikan-kebaikan baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena baik atau tidaknya sesuatu itu bukan apa yang kita harapkan, bukan apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita semuanya. Jadi, kalau misalnya kita berdoa, ya, pengen A tapi Allah berikan B, berarti itu yang terbaik bagi kita. Ya. Allah itu zat al-latif. Allah itu zat yang maha lembut. Ya. Dengan kelembutan yang Allah berikan, Allah tahu mana yang Allah berikan yang terbaik untuk diri seorang hamba. Ya, ini penting ini. Kita belajar tentang
Al-Latif, ya, Allah zat yang maha baik dan rencana Allah kepada hambanya itu adalah yang terbaik. Dan kita tahu bahwa terkadang rencana yang kita buat itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Masya Allah ya teman-teman, ketika kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut, berkehendak untuk memalingkan keburukan dari dalam diri kita, maka Allah menjadikan kita semuanya tidak melihat keburukan itu. Itu kemaha baikannya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan diri kita semuanya ya tidak sedikit pun untuk berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Masya Allah, Al-Latif, ketika kita belajar tentang maha lembutnya Allah, maka kita akan semakin dibuat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak menginginkan keburukan untuk diri seorang hambanya. Allah hanya menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Maka tetaplah berbaik sangka kepada Allah, tetaplah berdoa kepada Allah, jangan memalingkan Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan kita, karena kita butuh dengan pertolongannya Allah, karena kita butuh dengan petunjuknya Allah, karena kita butuh dengan kasih sayangnya Allah. Kalau kita sudah ditinggalkan oleh Allah, maka tidak ada lagi tempat bersandar untuk kita. Kalau kita sudah diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemana kita akan pergi? Ya. Karena kita tahu bahwa Allah ini ya zat yang akan melupakan seorang hamba ketika dia tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu betapa pentingnya kita untuk mendekat kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga teman-teman, ya, di antara cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah kitab yang sangat bagus, teman-teman boleh nanti dibaca ya, kitabnya namanya Asmaul Husna, ya. Kitabnya ada sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yaitu Ensiklopedia Asmaul Husna yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Atau teman-teman bisa menyimak di channel Mutiara Hikmah, ya, Ustadz Hanan Yasir, beliau sudah membahas tentang nama-nama Allah, ya, dan bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga kita tahu bahwa yang namanya Asmaul Husna itu bukan hanya dihafal, bukan hanya dijadikan wirid, ya, bukan, tapi lebih dari itu kita bersama-sama, ya, mengenal Allah lebih dalam lagi, dan kita bersama-sama mengaplikasikan di dalam kehidupan kita bagaimana cara untuk lebih dalam mengenal Allah Azza wa Jalla dengan mengenal Asmaul Husna, ya. Jadi PR untuk kita semuanya adalah mempelajari lagi nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang mulia, karena ini adalah bagian dari ilmu yang sangat penting, ya. Dan siapa yang sudah mengenal Allah, maka ia termasuk dari hambanya yang berbahagia. Barang siapa yang mengenal Allah, maka ia akan dijamin kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang mengenal Allah, maka Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka tentunya ia akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dirinya, keluarganya, beserta orang-orang yang dicintainya ke dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Baik, insyaallah cukup untuk materinya. Barakallahu fikunna jami'an. Jazakunallahu khair. Barakallahu fikun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.